Tidak setiap qashar menuntut jamak. Tidak setiap jamak mengharuskan qashar. Tapi bisa qashar dengan dijamak, makanya disebut jamak qashar disebutnya. Ya di jamak ya di qashar itu boleh juga. Kalau qashar kemarin udah dibahas, hukumnya adalah merupakan sunnah yang merupakan ketetapan azimah kan. Nah kalau jamak itu rukhsah. Kalau qashar itu azimah, ketetapan yang mau tidak mau harus diambil kalau qashar gitu. Karena di sini juga kan jelas di mana Rasul bersabda, sesungguhnya Allah sangat suka jika keringanannya dikerjakan. Dan Allah sangat benci kepada orang yang meninggalkan keringanan dari Allah, sebagaimana Allah benci terhadap orang yang melakukan perbuatan maksiat gitu. Artinya menunjukkan bahwa qashar itu merupakan rahmat dari Allah yang harus diambil. Tapi kalau jamak rukhsah hukumnya, keringanan. Dikerjakan maka tidak pun tidak apa-apa. Jadi orang yang sedang di perjalanan boleh dia mengqashar saja tanpa dengan jamak, tapi boleh juga dia menjamak qashar. Paham ya? Tadi disebutkan jamak itu ada dua macam. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau jamak takdim, contoh misalkan sholat duhur dengan asar dikerjakan di waktu duhur. Karena takdim itu yang permulaan kan, yang pertama. Jadi asarnya ditarik ke waktu duhur gitu. Kalau jamak takhir berarti sholat duhur dengan asar dikerjakan di waktu asar. Nah, untuk jamak takdim kita mudah memahaminya. Oh berarti duhur dengan asar dikerjakan di waktu duhur, ya pasti duhur dulu. Kalau jamak takhir, duhur dengan asar dikerjakan di waktu asar, ada yang berbeda pendapat di sini. Ada yang mengatakan harus duhur dulu, karena yang punya waktu yang pertama adalah duhur, baru kemudian asar sekalipun dikerjakan di waktu asar. Tapi ada juga yang mengatakan ya asar dulu karena yang punya waktu kan asar. Namun yang paling kuat dari dua pendapat itu adalah tetap harus duhur dulu dikerjakannya itu. Niatnya harus sholat duhur dulu, baru kemudian sholat asar. Kenapa? Karena dalam masalah sholat urutan waktu itu menjadi syarat sah sholat. Di surat An-Nisa kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta." Sesungguhnya sholat itu sudah merupakan ketetapan yang wajib dilakukan oleh setiap mukmin dengan waktu-waktu yang ditetapkannya. Jadi sudah ada waktu-waktu yang ditetapkan, urutan waktu itu syarat sah sholat. Apalagi di hadis nanti ada penjelasan bagaimana Rasul dalam praktek mengerjakan sholat di perjalanan. Kecuali kalau kemudian ada hal-hal yang berbeda nantinya. Untuk lebih jelasnya kita lihat hadisnya aja dulu. Ini ada ketetapan dalam melaksanakan sholat jamak ya. Wa an Anasin radhiyallahu an qala, dan dari Anas radhiyallahu an dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbukti Rasulullah SAW idar tahala, apabila beliau irtahala itu naik kendaraan untuk bepergian. Idar tahala jika beliau naik kendaraan untuk bepergian. Qabla ayan zigha samsu, sebelum matahari tergelincir, artinya berarti sebelum masuk waktu zuhur. Ya sekitaran kalau di kita jam 10, jam 11 itu kan masih jauh tuh ke waktu zuhur. Berangkat sebelum masuk waktu zuhur. Maka akhara duhra ila waqtil asri, maka Rasul mengakhirkan duhra, salat duhur ila waqtil asri,
ke waktu asar. Ini ketetapannya nih. Boleh kita menjamak sholat duhur dengan asar ketika sedang di perjalanan, ya. Ingat, boleh kita mengerjakan sholat duhur dijamak dengan asar dengan alasan kita sedang di perjalanan jika ya, berangkat dari rumahnya itu sebelum masuk waktu duhur. Berangkat dari Bandung jam 11, udah duhur belum kan, mau ke Jakarta, boleh nanti duhurnya dikerjakan aja nanti dengan asar di jamak takhir gitu. Dan pasti dengan dikosor juga, jadi jamak kosor nantinya, duhurnya 2, asarnya 2. Summa nazala fajama'a bainahuma, kemudian Rasul turun dan menjama keduanya, turun dari hewan kendaraannya, dari kendaraannya tadi turun untuk melaksanakan sholat dengan dijama antara duhur dan asar tadi di waktu asar. Berarti sebetulnya jama takhir. Fa in zagati syamsu, maka jika matahari sudah tergelincir. Nah, sekarang beda lagi, bagaimana jika pas mau berangkat udah masuk waktu duhur? Fa in zagati syamsu, maka apabila matahari sudah tergelincir qabla ayyar tahila, sebelum beliau naik kendaraannya, sholat duhra, beliau kemudian sholat duhur dulu, tidak dijamak dengan asar. Hati-hati, pas mau berangkat dari Bandung ke Jakarta tadi udah masuk waktu duhur, maka Rasul hanya melaksanakan sholat duhur saja, dan tidak boleh nanti duhurnya dikerjakan dengan asar ketika di perjalanan, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Rasul hanya mencontohkan kalau waktu duhur sudah masuk, sebelum pergi ya duhur, kerjakan duhur. Jangan kagok udah dandan, kagok udah mau siap, nanti ajalah di perjalanan. Nggak begitu, hati-hati tuh, nggak begitu. Tapi kenyataannya kan banyak yang begitu kan ya, karena alasan udah siap, udah dandan, padahal adzan sudah berkumandang, nanti awelah duhur nama dikerjakan dengan asar di perjalanan. Nah, itu menyelisihi berarti yang dicontohkan Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini Rasul tidak menarik sholat asar kan, dikerjakan di waktu duhur, tidak kan ya? Tidak ada istilah jamak tarik, nggak ada. Apa jamak tarik itu? Tadi karena alasan mau berangkat, waktu duhur udah masuk nih. Mau berangkat ke Jakarta, duhur udah masuk. Udahlah sholat duhur dengan asar di rumah aja sekalian dijamak 4-4 mengerjakannya. Kenapa sih seperti itu? Ya nanti kan takut nggak keburu di perjalanan, capek lagi nanti kan, udah banyak urusan, takut ini takut itu. Itu nggak boleh, tidak boleh. Tidak ada istilah jamak tarik, yang ada itu jamak takdim, jamak takhir, nggak ada jamak tarik kayaknya. Kalau teh tarik ada ya, kalau jamak tarik nggak ada. Ingat tuh. Summa rokiba, kemudian beliau naik kendaraannya. Wa fi riwayatin Hakim fil Arba'in, dan dalam riwayat Hakim di dalam Arba'innya, bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, salat duhra wal asra, beliau salat duhur dan asar, summa rokiba, kemudian beliau naik kendaraannya. Wali Abi Nu'aim fi Mustakhrajil Muslim, dan bagi Imam Abi Nu'aim dalam kitab Mustakhraj Imam Muslim, karena idza shalla fi safar, terbukti jika beliau sholat terbukti jika beliau sedang di perjalanan, fajalati samsu, dan matahari sudah tergelincir. Nah, ini kalau lagi di perjalanan nih, lain lagi nih. Kalau sudah di perjalanan dan matahari sudah tergelincir, sholat duhra wal asra jami'an, beliau menjamak sholat duhur dan asar
bersama sumar tahala, kemudian beliau naik hewan kendaraannya, kemudian beliau pergi itu berangkat naik hewan kendaraannya. Nah, kalau kalimat dari Mustakhraj Muslim ini dari Abu Nuaim ini kan disebutkan kalau kita di Jakarta lain lagi ceritanya. Kalau kita di Jakarta kan lagi musafir tuh, mau balik ke Bandung, di Jakartanya udah masuk duhur, maka dibolehkan duhur dan asar dikerjakan di Jakarta jama takdim. Jadi pas pulang ke Bandung kita udah sholat asar, karena tadi di jamanya di Jakarta jama takdim. Tapi kalau tadi hadis yang pertama mengatakan Rasul kalau udah masuk waktu duhur hanya mengerjakan sholat duhur, itu umpamanya kalau kita sebelum berangkat ke Jakarta dari rumah tidak bisa dijama tarik. Jadi yang dikerjakan cuman duhur saja. Tapi kalau udah di Jakarta, karena kita lagi posisinya lagi jadi musafir, boleh jama takdim di Jakarta itu bagi kita. Kalau misalkan kapan mau pulang? Mau pulang hari ini. Nah, ternyata pas hari ini kita berangkatnya balik ke Bandung itu dari Jakarta udah masuk waktu duhur. Nah, dibolehkan. Sholat asarnya dikerjakan dengan duhur di Jakarta, di jama takdim. Tapi kalau dari Bandung mau ke Jakarta dan waktu duhur sudah masuk, tidak boleh asar ditarik di waktu duhur di rumah, nggak boleh. Paham seperti itu? Jelas ya? Jadi jama itu bisa jama takdim, bisa jama takhir, dan hukumnya adalah rukhsah, keringanan. Tidak setiap qashar mengharuskan jama, dan demikian pula tidak setiap jama menuntut qashar. Tapi boleh jama qashar, boleh. Namun ada persyaratan tadi. Jika kita mengerjakan jika kita hendak berangkat ke satu tempat, hendak menjadi musafir, berangkat dari rumah sebelum masuk duhur, berangkat jam 11 nih, mau ke Jakartanya itu, boleh nggak menjama takhir duhur dengan asar nanti di Jakarta saja? Boleh kan begitu, karena berangkatnya sebelum masuk waktu. Tapi kalau udah masuk waktu duhur sebelum berangkatnya, maka kita harus sholat duhur. Boleh nggak menarik asar dikerjakan di rumah dengan duhur? Tidak boleh, karena Rasul tidak mencontohkan seperti itu. Namun kalau kita sudah di tempat lain, sudah di Jakarta, sudah menjadi musafir, mau pulang ke Bandung lagi, di waktu duhur sudah masuk, boleh nggak asar dikerjakan dengan duhur di jama takdim? Boleh. Dan boleh malah dengan di qashar, kan gitu. Udah mah di jama takdim dan di qashar. Terus ternyata pas pulang ke Bandung waktu asar masih ada, bagaimana? Ya udah cukup tadi, kan tidak boleh ada satu waktu sholat dikerjakan 2 kali, kan tidak boleh. Jadi cukup yang tadi, yang dikerjakannya di jama takdim saat kita lagi di Jakarta gitu. Paham ya? Nah, seperti itu penjelasan sementara tentang sholat jama, baik jama takdim maupun jama takhir.